Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Dengan tema kita kali ini membahas mengenai tonsilitis. Nah tadi Dokter Wenti ya dok ya menyampaikan beberapa penyebab dan pemicu terjadinya tonsilitis ini. Nah itu tadi dok, sebelum kita melanjutkan ke Salindia ya dok ya, saya mau bertanya. Kalau misalnya tadi kan dikatakan virus sama bakteri penyebab utamanya. Iya. Nah itu dikatakan juga pemicunya ada kelelahan dan lain sebagainya. Ini kalau disebutkan tadi ada bisa jadi contohnya seperti virus corona. Nah, virus-virus dan bakteri ini, tadi kalau bakteri kan dikatakan terjadi karena makanan yang disaring sehingga membentuk bakteri di dalam. Kalau virus itu gimana dok? Apakah kita menular dari yang lain atau gimana? Dapat di mana virusnya ya. gitu dok? Jadi dari makanan kan bisa kan, pokoknya sesuatu yang masuk ke dalam mulut itu bisa menyebabkan bakteri atau virusnya masuk. Nah, kemudian itu kan dari luar nih, kita memasukkan sesuatu itu dari luar, dari dalam juga bisa. Jadi kalau kita ada alergi atau sebelumnya sakit flu misalnya kan, nah itu kan satu saluran tuh, mereka tuh dekat-dekatan salurannya. Jadi kayak kalau lagi batuk gitu ya, atau misalnya pilek mungkin ingusnya atau dahaknya itu kan ada mengandung bakteri ataupun virus. Nah dari dalam itu bisa juga memicu untuk radang amandel tadi, bakteri atau virusnya bisa masuk ke sana juga. Jadi dari dalam itu ya? Dari dalam juga bisa. Jadi alergi itu juga bisa memicu ya, memicu untuk terjadinya radang amandel. Baik dokter, silakan mungkin dilanjutkan. Oke, jadi sedikit lagi sebenarnya ini ya. Nah, untuk ini jenis-jenisnya ya, jenis-jenis dari tonsil itu kurang lebih ada beberapa macam ya. Pertama superficial tonsilitis. Nah, ini biasanya yang disebabkan oleh virus. Jadi kan kalau virus itu tidak terlalu seberat bakteri ya. Jadi pada gambaran klinisnya pun terlihat hanya hiperemis atau kemerahan. Kemudian membesar, pembengkakan pada tonsilnya tadi ya, kanan dan kiri biasanya. Kemudian tenggorokannya itu juga bisa kemerahan ya. Nah, kalau folikular ini, kalau kita lihat nih ada bercak-bercak putih, tapi dia kayak bentol-bentol gitu ya, titik-titik beberapa titik gitu kan. Nah, itu juga disebabkan oleh bakteri tadi ya, penumpukan dari bakteri yang mati, kemudian leukosit tadi, kemudian epitel yang terlepas. Nah, selain bengkak, dia ada muncul eksudat-eksudat tadi ya. Nah, ada lagi lebih parahnya dari ini, yaitu membranous tonsilitis. Nah, ini tahap kedua dari si folikularitis tadi ya. Jadi kan kalau tadi itu bentol-bentolnya aja nih, misalnya kan satu di situ, satu di sini, ini menyatu, mengisi. Jadi terjadinya membran, terbentuk membran. Jadi menyatu tuh, udah panjang dia eksudat-eksudatnya. Nah, kalau yang parenkematos tonsilitis ini, dia yang bagian dalamnya nih. Kan tonsil itu kan ada yang di luarnya, ada yang agak ke dalamnya. Ini masuk ke dalamnya dikit lagi nih. Jadi ini lebih parah lagi. Kurang lebih gambarnya seperti ini, tonsilnya membesar, kemerahan, bisa terlihat ya seperti di gambar. Itu kalau digambar dok izin, tonsilitisnya tuh yang mana sih dok? Bentuknya yang ini. radang itu ya? Ini nih ya. Kalau bisa yang ini ya, nih yang ada di kursor hitam itu ya, nih. Di kursor hitam ya, itu ini ya? biasanya udah grade 4 ini, udah mau nyatu. Jadi bagian dalam rongga ini ya? Iya, dalam rongga. Kan ada yang dekat lidah nih, kiri kanan kita tuh ada yang gantung gitu ya. Nah. Daerah amandel ya? Iya, memang amandel. Memang amandel. Ya. Kalau kita lihat nih, grade-nya nih tadi ya, jadi kalau ada yang namanya grade 0. Apa nih grade 0? Grade 0 ini yang sudah pernah dioperasi. Jadi tonsilnya sudah tidak ada lagi. Nah, kalau yang grade 1 tadi itu yang kayak kita normal nih biasanya. Kemudian kalau grade 2 itu membesar nih ya, membesar kurang lebih 25-50%. Kalau grade 3 itu 50-75%. Kalau grade 4 75-100%. Membesar, hampir menutupi. Nah, inilah yang biasanya 3-4 itu ada muncul nih. Ngorok kalau tidur. Kemudian bisa juga gangguan tidur ya. Jadi obstruksi sleep apnea. Jadi bisa waktu tidur itu gagal nafas juga bisa dia ya, berbahaya itu makanya. Kemudian tadi, nah kan kalau kenapa dioperasi, nanti mungkin dijelaskan lagi sama dokter Else ya. Jadi si tonsil itu kan fungsi awalnya sebagai mekanisme pertahanan tubuh, tapi kalau dia sudah terjadi proses kronis yang berulang-ulang, si fungsinya tadi sudah tidak berperan lagi di situ sebagai imunitas, malah dia menjadi port the entry, sumber masuknya kuman. Karena tadi kan dibilang ya, kalau terjadi fase kronis tadi,
epitel-epitelnya itu tadi tidak lagi elastis karena sudah terganti oleh jaringan parut. Nah, jadi vaskularisasinya tidak ada lagi, kemudian tidak bisa mengecil, tidak bisa membesar. Jadi akhirnya fungsi imunitasnya sudah tidak ada lagi, malah jadi sumber kuman. Makanya bisa dioperasi dengan indikasi. Nanti mungkin dijelaskan lagi dengan Dokter Elsa. Baik. Ya. Terima kasih Dokter Wenti. Nah, ini kita langsung masuk ke Dokter Elsa ya, karena menyambung ini. Mungkin nanti langsung bisa dijelaskan itu kenapa tadi Dok katanya kalau tidak ada fungsi lagi malah jadi sumber penyakit. Kenapa? Silakan Dok. Kita lanjutin ya. Oke, hari ini kita bahas tentang peramandelan. Nah, menarik ya, tadi sudah disampaikan oleh Dokter Wenti dari awal sampai ke gejala-gejalanya. Nah, saya akan membahas tentang gimana sih dokter itu mendiagnosa atau menyatakan seseorang itu terkena amandel atau tonsilitis ini ya. Tadi juga udah disinggung, tonsilitis ini nggak hanya satu jenis. Dia ada tonsilitis viral, ada tonsilitis bakteri karena bakteri, terus ada lagi jenisnya ada membran ya, ada parenkim seperti dan lain halnya ya. Kita dokter biasanya akan menanyakan secara subjektif dulu ya, apa keluhan pasien ini yang menderita amandel. Memang pada umumnya seseorang yang amandel itu baik virus maupun bakteri, dia akan bergejala seperti ini. Balik lagi kalau kita cerita infeksi virus, pasti dianya itu ada serangkaian gejala. Ada demam, malaise, seperti itu ya. Kadang ada batuk pilek dan lain sebagainya. Sama tonsilitis juga seperti itu. Ada demamnya, terutama yang virus dan bakteri ya. Terus ada sakit kepalanya. Nah, dan yang paling khas juga nyeri pada tenggorokan ya, nyeri pada tenggorokan. Terus untuk yang sudah di mana tadi slide-nya ya. Nah, yang kalau udah terbentuk ada seperti nanah ya, atau eksudat atau destritus seperti ini, biasanya nanti juga akan menimbulkan bau mulut ya, gejala lainnya itu. Baru yang lainnya bisa ada juga di lidahnya juga ada bagian seperti kotor, seperti itu ya, ada kuning-kuningnya, dan juga ada nyeri pada bagian telinga dan leher seperti itu ya, dan juga beberapa juga akan menimbulkan pembekakan kelenjar getah bening di bagian leher seperti itu. Nah, ini khas dari gejala-gejala yang dihasilkan oleh tonsilitis. Itu baru subjektif yang kita terima dari pasiennya. Pasiennya merasakan apa untuk yang tonsilitis ini seperti itu. Nah, lanjut ke pemeriksaan fisik. Pasti dokter akan memeriksakan bagian tenggorokannya ya, karena kalau udah ada kata-kata nyeri nih dok kalau nelan, nyeri nih dok kalau menelan minum, makan dan sebagainya seperti itu ya, pasti kami akan melakukan pemeriksaan. Dibuka bu mulutnya, dibuka pak mulutnya, julurkan lidahnya seperti itu. Nah, ini yang menarik ya dok ya, jadinya kan belum tentu juga nyeri di dalam tonsilitis ya dok ya. Nah, penasaran dok, kita akan lanjutkan usai jeda pariwara berikut ya dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.